Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 7D. Mendiang Ki Tejo Budi banyak bercerita tentang Sultan Agung yang dipujinya sebagai seorang raja yang bijaksana dan juga sakti mandraguna. Dan eyang gurunya itu wanti-wanti memesan agar dia dapat membantu raja itu. Tentu saja keadaan dirinya ini cocok sekali dengan pesan eyang gurunya. Akan tetapi ada satu hal yang mengganjal hatinya. Kalau dia dihadapkan Kanjeng Sultan Agung dan karena jasanya menolong sang putri dia diangkat menjadi pejabat, lalu bagaimana dengan keinginannya untuk merantau seperti yang dia bayangkan? Dia ingin hidup bebas, dapat merantau kemanapun dia suka, seperti seekor alap-alap terbang melayang di udara dengan bebasnya. Kalau dia diangkat menjadi pejabat tentu dia akan terikat akan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Lalu bagaimana dia akan dapat mencari putra eyang gurunya yang bernama Sudrajat, dan mencari kakak tirinya yang bernama Hasanuddin? Juga dia ingin mencari Raden Banuseta yang telah membunuh ayahnya. Bukan untuk membalas dendam kematian ayahnya, melainkan untuk melihat apakah orang itu melakukan kejahatan. Kalau benar dia seorang penjahat, tentu akan ditentangnya. Semua inilah yang mengganggu pikirannya sehingga membuat dia melamun. Di samping rasa gembira akan dapat menghadap Sultan Agung, juga ada rasa khawatir dalam hatinya. Tiba-tiba dia teringat akan cerita mendiang Ki Tejo Budi bahwa Sultan Agung adalah seorang yang arif bijaksana. Ingatan ini membesarkan hatinya dan mengusir kekhawatirannya. Mengapa khawatir? Kalau Sri Sultan demikian bijaksana, tentu dapat memaklumi keadaannya dan dapat mempertimbangkannya. Dia akan mengaku terus terang tentang keadaan dan keinginan hatinya. Setelah hatinya mengambil keputusan ini, Aji tidak merasa khawatir lagi dan dia dapat menikmati perjalanannya mengawal Putri Wandansari itu. Putri Wandansari singgah di Kadipaten Madiun dan ia diterima dengan penuh penghormatan oleh Adipati Madiun. Sang putri menceritakan kepada Adipati itu apa yang telah terjadi di hutan Caruban yang masih termasuk daerah Madiun. Setelah bermalam di Kadipaten Madiun semalam. Pada keesokan harinya Putri Wandansari melanjutkan perjalanannya. Kuda-kuda yang menarik kereta diganti dengan kuda baru agar tidak terlalu lelah. Juga Aji diberi seekor kuda baru yang masih segar dan kuat. Tawaran Adipati Madiun untuk memberi pengawalan ditolak oleh sang putri. Perjalanan dilakukan seperti hari-hari yang lalu, tidak tergesa-gesa agar kereta tidak sangat terguncang dan melelahkan. Sang putri berhenti di Sukowati dan setelah melewatkan malam di situ, keesokan harinya perjalanan dilanjutkan sampai ke kota Raja Mataram. Aji memasuki kota Raja Mataram dengan hati penuh kagum dan heran. Sejak lahir dia berada di sebuah dusun yang sederhana. Rumah terbesar dan paling megah di dusunnya adalah rumah kepala dusun yang terbuat dari kayu jati. Ketika dia melakukan perjalanan melewati kota-kota kadipaten, dia melihat rumah-rumah yang lebih besar dan lebih megah. Juga ketika dia yang mengawal Putri Wandansari memasuki gedung kadipaten, dia merasa kagum bukan main. Akan tetapi kini dia memasuki kota Raja Mataram dan dia merasa dirinya kecil sekali. Akan tetapi, dia adalah seorang pemuda yang sudah digembleng sejak kecil, digembleng lahir batinnya. Oleh karena itu, biarpun dia merasa takjub dan seperti dalam mimpi, namun keheranannya itu tidak tampak pada sikap atau wajahnya. Dia tetap bersikap tenang seolah semua pemandangan itu sudah biasa dilihatnya. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu di http://ceritasilat-novel.blogspot.com by Saiful Bahri Situbondo. Ketakjubannya mencapai puncaknya ketika dia diajak memasuki istana dan menghadap Sri Baginda Sultan Agung. Jantungnya berdebar tegang, matanya melahap semua keindahan yang mempesona itu. Tak pernah dia dapat membayangkan sebuah rumah sebesar dan seindah ini. Putri Wandansari membawanya menghadap Sri Baginda. Melihat keagungan yang memancarkan wibawa kuat sekali dari pribadi sang sultan, Aji berlutut, lalu duduk bersila dan menyembah dengan sikap hormat. Dia tidak berani mengangkat muka menatap wajah Sultan Agung, hanya menunduk dengan sikap menanti. Dengan suaranya yang lembut dan merdu, Ratu Wandansari menghaturkan sembah sujud kepada ayahandanya, kemudian dengan singkat menceritakan keadaan Kadipaten Surabaya yang berkeadaan tertib dan tenteram. Kemudian ia menceritakan tentang perjalanannya dan terutama tentang Ki Harya Bakawulung dan Wiku Menak Koncar bersama 5 orang warok yang menghadangnya dan bermaksud membunuhnya. Ia menceritakan betapa ketika ia terancam bahaya dalam pertempuran itu, muncul Lindu Aji yang telah membantu dan menyelamatkannya. Dengan bantuan pemuda ini, akhirnya hamba berhasil menewaskan Wiku Menak Koncar. Juga 5 orang warok itu dapat dirobohkan.
Hanya Ki Haria Bakawulung seorang yang berhasil lolos setelah dia mengeluarkan ajinya yang mengeluarkan asap hitam tebal, Kanjeng Rama. Demikian Putri Wandansari mengakhiri laporannya. Tentu dia mempergunakan aji kukus langking, kata Sultan Agung. Tokoh Arisbaya itu memang sakti, kalau tidak salah dia adalah guru Raden Prasena yang telah kami angkat menjadi Pangeran Cakraningrat. Untung engkau dapat lolos dari tangannya. Karena pertolongan Lindu Aji inilah, Kanjeng Rama, pemuda ini mampu menandingi dan membuat Ki Haria Bakawulung melarikan diri. Dia adalah murid mendiang Ki Tejobudi. Dia seorang kawula yang setia dan siap membantu Mataram, Kanjeng Rama. Sultan Agung mengangguk-angguk dan wajahnya yang masih tampak tampan dan anggun itu berseri. Walaupun usianya sudah 50 tahun namun raja yang bijaksana ini masih tampak anggun. Engkau tentu lelah, Wandansari. Masuk dan istirahatlah, temui para ibu dan saudaramu. Mendengar ucapan ayahandanya, Ratu Wandansari menghaturkan terima kasih lalu meninggalkan ruangan itu menuju ke bagian dalam istana itu. Sultan Agung melayangkan pandang matanya kepada belasan orang yang duduk menghadapnya. Hari itu bukan merupakan hari sebo, menghadap raja, yang biasa dilakukan pada setiap hari Senin dan Kamis. Dalam hari sebo biasa itu, Sultan Agung dihadap para punggawa besar kecil yang jumlahnya mencapai 100 orang lebih. Akan tetapi pada saat itu yang menghadap hanya 15 orang, terdiri dari pati, menteri dan senopati yang memang datang menghadap karena dipanggil untuk membicarakan urusan penting. Di antara para senopati terdapat pula Tumenggung Wiroguno, Kiai Juru Kiting, Ki Mertoloyo, Suro Antani dan lain senopati yang sudah berjasa besar dalam perang menundukkan daerah Jawa Timur yang tadinya menentang Mataram. Mereka tampak gagah dalam pakaian kebesaran masing-masing. Kemudian Sultan Agung memandang kepada Lindu Aji. Pemuda itu tampak sederhana sekali duduk di antara para menteri dan senopati itu, berpakaian sederhana seperti seorang pemuda tani dan selalu menundukkan muka dengan sikap hormat. Begitu sederhana, begitu polos dan sama sekali tidak tampak tanda-tanda bahwa dia seorang pemuda yang memiliki kesaktian. Akan tetapi pemuda ini telah mampu menandingi bahkan mengalahkan Ki Haria Bakawulung, datuk dari Madura yang sudah tersohor akan kesaktiannya itu. Luar biasa sekali. Orang Wada, siapakah namamu seperti yang dikatakan Putri Wandansari tadi? Sultan Agung bertanya kepada Aji. Tanpa memandang Aji tahu bahwa dialah yang ditanya, karena di ruangan itu tidak ada orang mudanya, kecuali dia seorang. Para punggawa yang hadir di situ rata-rata sudah berusia 50 tahun lebih. Dia menyembah sebelum menjawab. Nama hamba Lindu Aji dan hamba biasa disebut Aji, Gusti. Sultan Agung makin memperhatikan. Sikap dan cara bicara pemuda ini tidak menunjukkan bahwa dia seorang pemuda dusun yang kurang pendidikan, pikirnya. Dia tahu tata krama. Dan nama itu pun bukan nama sembarangan. Tentu orang tuanya, pemberi nama itu, seorang pemberani yang tidak lagi terpengaruh pendapat penduduk dusun bahwa memberi nama yang terlalu tinggi. Buat anak akan mendatangkan bencana bagi si anak karena tidak kuat. Benarkah engkau murid Ki Tejobudi, orang sakti dari Banten itu? Benar sekali, Gusti. Guru hamba adalah mendiang Eyang Tejobudi. Siapa orang tuamu dan di mana engkau tinggal? Bapak hamba sudah meninggal dunia, namanya Harun Hambali. Ibu hamba bernama Warsiem, sekarang tinggal di dusun Gampingan dekat Laut Kidul. Hamba berasal dari dusun itu, Gusti. Gampingan. Sebuah dusun kecil di pegunungan Kidul, pikir Sultan Agung. Kalau begitu benar, seorang pemuda dusun. Aji, coba angkat mukamu dan pandang kami. Perintahnya. Aji tidak berani menolak. Dengan jantung berdebar dia mengangkat muka dan memandang wajah yang anggun dan agung itu. Pandang matanya bertemu dengan sepasang mata yang demikian tajam penuh wibawa. Sebaliknya, Sultan Agung juga terkejut. Sepasang mata pemuda itu begitu lembut, penuh pengertian, namun juga mencorong dan membayangkan kekuatan batin yang hebat. Aji tidak berani memandang lebih lama lagi dan perlahan-lahan dia menundukkan kembali mukanya. Ikuti terus berita-berita kami yang terupdate, terpercaya dari berbagai sumber, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video berita terbaru.